Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk soal yang pertama yaitu apa sih instrumen kebijakan moneter? Instrumen yang bisa digunakan untuk mengatur uang yang beredar dalam perekonomian, khususnya yang diterapkan di negara Iran, Sudan, dan Pakistan berdasarkan penelitian Fauzi dan Hapsari 2019, di mana penulis ini mengutip dua sumber yang telah membahas instrumen apa saja yang diterapkan di Iran, Sudan, dan Pakistan. Yang pertama, Musyarakah Certificate atau saya singkat MC. Ini ada di negara Iran. Nah, Iran ini menerbitkan Musyarakah Certificate. Nah, MC ini dijual ke masyarakat, sehingga masyarakat ini bisa ikut urun investasi gitu dalam bentuk uang. Walaupun nggak punya jumlah uang yang banyak, tapi mereka bisa ikut invest dengan akadnya musyarakah. Nah, dengan ini Bank Sentral terbantu menghimpun dana dari masyarakat. Jadi saat Bank Sentral ingin mengurangi uang yang beredar dalam perekonomian, misalnya sedang inflasi gitu, uangnya ingin lebih dikurangi, maka bank akan menjual MC kepada publik, kepada masyarakat, sehingga uang dari masyarakat bisa terhimpun. Kemudian mengatur tingkat profit di bank komersial. Di Iran, Bank Sentral menentukan tingkat profit untuk akad yang profitnya bersifat fix. Sedangkan untuk akad musyarakah, Bank Sentral menetapkan prediksinya profitnya berapa. Tapi nanti di perjalanannya saat profit itu kurang sesuai proyeksinya, maka nanti di tengah-tengah akan disesuaikan dengan kenyataannya oleh bank komersial. Nah, kemudian di Pakistan, sistem profit loss sharing sebagai ganti dari deposito berjangka yang berbasis bunga itu profitnya, nisbahnya yang dibagi antara bank dengan depositan ini ditetapkan oleh Bank Sentral. Adapun penentuan profitnya ini ditentukan berdasarkan kalau itu deposito ya jangka waktu depositonya ini menentukan tingkat profitnya, bobotnya berapa, seberapa besar bobotnya. Nanti beda-beda, kalau yang deposito jangka waktu 3 bulan, 6 bulan, setahun. Kalau yang lebih lama jangka waktunya biasanya lebih besar profit bagi hasilnya. Untuk bagiannya nasabah akan lebih besar. Kemudian yang ketiga, ada yang namanya legal reserve atau cadangan wajib. Ini emang biasanya ada di seluruh bank di berbagai negara ini, memang biasanya sudah ada, biasanya menggunakan reserve requirement. Maka di studi kasus ini, karena di penelitian ini studi pustaka, kemudian dari dua penelitian itu di Bank Iran, Pakistan, sama Sudan, maka ketiga-tiganya menggunakan salah instrumennya adalah legal reserve. Hanya perbedaannya adalah di persentasenya. Persentase berapa sih cadangan wajib yang harus disimpan oleh bank komersial ke bank sentral. Persentasenya beda-beda setiap negara. Di Iran misalnya, persentasenya antara 10-30%. Jadi dana pihak ketiga yang disimpan oleh bank komersial itu kan ada yang dipinjamkan, ada yang digunakan untuk pembiayaan. Nah, kemudian sebagian harus tersimpan di bank sentral. Sebesar berapa? Sebesar sekian persen. Kalau bank sentral ingin meningkatkan volume uang dalam perekonomian, maka proporsi cadangan ini akan diturunkan. Proporsinya akan diturunkan sehingga lebih banyak uang yang bisa digunakan oleh bank komersial untuk membiayai investasi, untuk pembiayaan. Kemudian di Pakistan, ini bank komersial harus menjaga cadangan sebesar 5%. Lebih kecil, sangat lebih kecil daripada yang di Iran. 5% dari total seluruh permintaan dan deposito berjangka. Kemudian di Sudan,
nilai rasio cadangan wajibnya ini jarang diubah-ubah, cenderung tetap gitu dalam jangka waktu tertentu. Misalnya pada tahun 86 cadangan ini ditingkatkan dari sebelumnya jadi 20%, yang sebelumnya cuma 12,5%. Lalu ini baru berubah di tahun 98 yang berubah menjadi 18%. Lalu gimana kalau bank komersial ini nggak memenuhi batas minimal cadangan wajib? Jadi proporsinya tidak seperti yang ditetapkan oleh bank sentral, ini gimana? Maka ada perbedaan. Kalau menurut Islam, bank komersial harus dikenakan denda. Sedangkan kalau di sistem konvensional, bank ini dikenakan penalti, yaitu berupa tingkat bunga. Kemudian yang keempat, deposito khusus untuk bank sentral. Di Iran ini khususnya, sejak tahun 1998 Iran menggunakan instrumen yang memungkinkan bank komersial ini membuka akun di bank sentral dan menyimpan uangnya di akun tersebut. Nah, pada suatu keadaan tertentu, bank sentral juga menawarkan return bagi bank komersial. Beda sama yang reserve requirement. Kalau reserve requirement ini, legal reserve ini kan wajib. Kalau yang deposito ini opsi bagi bank komersial yang ingin membuka akun. Lalu yang keempat adalah plafon kredit. Di Iran, dalam kebijakan moneter kontraktif ini berarti menekan peredaran uang, bank sentral dapat membatasi uang yang dipinjamkan oleh bank kepada para nasabah. Jadi dibatasin, kalau kebanyakan uang yang digunakan untuk pembiayaan ke nasabah itu kan berarti nanti semakin banyak uang yang beredar. Jadi untuk kalau misalnya bank ini ingin kalau bank sentral ingin menerapkan kebijakan moneter yang kontraktif yang menekan peredaran uang, maka membatasi bank komersial, kamu hanya boleh menggunakan dana nasabah untuk pembiayaan itu cuma sekian. Lalu di Sudan, plafon kredit ini merupakan instrumen kebijakan yang paling penting di sana. Setiap bank komersial itu ada plafon kredit yang berbeda-beda. Jadi semakin banyak cabang, modal, maka plafon kredit ini akan semakin tinggi. Uang yang boleh dipinjamkan untuk pembiayaan segala macam itu semakin banyak kalau bank ini semakin besar. Nah, kalau misalnya bank komersial ini menggelontorkan uangnya untuk pembiayaan ini lebih besar daripada plafon kredit yang ditetapkan bank sentral, maka bank komersial akan terkena sanksi, akan mendapatkan sanksi dari bank sentral. Lalu yang keempat, lender of the last resort. Sentral ini menyediakan dana bagi bank komersial untuk memberikan kemudahan. Jadi saat bank komersial mengalami kesulitan likuiditas, bank sentral ini memberikan dana. Tingkat profit untuk bank sentral dari dana ini sama dengan tingkat return dari tabungan yang dibayarkan oleh bank komersial kepada nasabah. Jika bank tidak memiliki skema tabungan, jadi ada ya bank yang emang nggak menghimpun dana melalui tabungan nasabah, maka profit yang didapatkan bank sentral dari dana tersebut, dari dana yang dipinjamkan ke bank komersial tadi, profitnya itu sebesar return pada deposito yang berjangka 6 bulan. Yang nomor 7, di Pakistan ini ada penentuan nilai maksimum biaya layanan yang boleh dibebankan kepada nasabah. Kemudian nilai maksimum ini didasarkan dari perhitungan berikut ini. Total pengeluaran ini dibagi dengan total aset. Pengeluaran dibagi dengan aset. Ini merupakan nilai maksimum biaya layanan yang dapat dibebankan kepada nasabah. Yang ke-8 adalah jual beli participation term certificates, ini di Pakistan.
Bank sentral memiliki otoritas untuk memperjualbelikan PTA. PTA ini adalah suatu instrumen keuangan yang berbasis pada konsep profit and loss sharing. Adapun penerbitnya adalah sebuah lembaga yang disebut sebagai The Bankers Equity Limited and the Investment Corporation di Pakistan. Perusahaan diharapkan mampu membayar kepada lembaga keuangan atau bank suatu rasio profit yang disetujui. Lalu jika merugi, maka lembaga keuangan harus mengembalikan bagian profit yang diterimanya secara sementara. Bank sentral dapat menggunakan instrumen PTA ini dalam pasar operasi terbuka, open market operation, karena PTA dapat diperjualbelikan di pasar modal. A9 adalah di Sudan ini ada instruksi dan arahan dari Bank Sentral. Bank Sentral Sudan memberikan instruksi dan arahan dari waktu ke waktu, jadi ngasih arahannya itu rutin ke bank komersial dan membuat suatu kebijakan kredit. Ada aturan-aturan khusus, misalnya sektor-sektor yang menjadi prioritas untuk diberikan pembiayaan, yaitu sektor ekspor, industri, pertanian, kerajinan, dan proyek investasi jangka menengah dan jangka panjang. Adapun alokasinya itu, persentasenya itu minimum 80% dari total pembiayaan yang disalurkan oleh bank komersial. Dan Bank Sentral Sudan juga memberikan arahan, ada aturan dasar agar bank komersial tetap mempertimbangkan bagaimana kondisi perekonomian di domestik dalam negeri. Itu misalnya pada tahun 1990, Bank Sentral melarang pembiayaan ekspor wijen dan kacang, namun mengizinkan pembiayaan modal kerja dan perdagangan dalam negeri khususnya untuk ekspor untuk barang-barang ini, wijen dan kacang. Jadi ada pertimbangan khusus, barang-barang tertentu itu dibutuhkan nggak dalam negeri, lagi butuh, permintaannya lagi memang naik nggak gitu. Kalau memang iya, maka dilarang nih pembiayaan untuk ekspor barang-barang tersebut. Nah, hambatan utamanya adalah mengenai kebijakan alokasi kredit ini. Ini kan diminta untuk pembiayaan investasi yang jangka menengah dan jangka panjang. Tetapi justru investasi yang jangka menengah sama panjang ini jarang. Jadi tujuan kebijakan moneternya bagus, tetapi di lapangan ini suka berbeda. Jadi hambatannya di situ.